belum ada rencana apa-apa. Anies mengatakan pengen rehat, tetapi entah dari mana ada isu tentang pembentukan Partai Perubahan Indonesia, bahkan dengan logonya, ya, logo Garuda tapi kepalanya kepala burung hantu. Kemudian ada bintang di tengahnya, Partai Perubahan Indonesia, ya, seperti koin ya ininya. Seperti mata uang yang timbul begitu. Dan ada yang tanya kepada saya, Bang, saya relawan dari Bogor, mau tanya apa betul partai itu? Saya tidak bisa menjawab betul atau tidak. Ya. Barangkali ini baru usulan, baru inisiatif dari sekelompok orang. Dan arahnya adalah agar Anies Baswedan membentuk partai politik. Dan karena yang dibawa jargon perubahan ya Partai Perubahan Indonesia atau PPI ya. Boleh juga. Belum ada yang jelas ya, tetapi menurut saya partai itu ada dua kemungkinan. Dibentuk oleh Anies sendiri atau dibentuk oleh para relawannya lalu meminta Anies. Seperti Demokrat dulu yang membentuk bukan SBY, sepanjang yang saya tahu. Yang membentuk adalah orang-orang yang loyal dengan SBY, yang ingin menjadikan SBY. Sama seperti Partai Sri juga begitu. Itu orang-orang yang loyal sama Sri Mulyani berharap Sri Mulyani akan bisa dicalonkan sebagai calon presiden. Ternyata Partai Sri tidak lolos, Partai Demokrat ternyata sekarang menjadi partai keluarga ya. Jadi sobat sekalian, ini Partai Perubahan Indonesia. Karena kalau memang mau berpolitik, ya tidak ada cara lain dengan partai politik. Kecuali kalau Anies mau jadi guru bangsa. Kan pilihannya menjadi seorang politisi. Ya sudah terjadi karena dia ikut kontestasi pilpres. Atau menjadi guru bangsa balik ke kampus. Dugaan saya Anies tidak tertarik menjadi guru bangsa. Karena DNA dia adalah DNA petarung. Ya, bertarung di dalam medan politik. Karena itu menurut saya dia tidak akan kembali menjadi rektor. Bahkan kalau harus memilih menjadi rektor sebuah kampus atau menjadi cagup DKI ya dia lebih memilih cagup DKI menurut saya. Lebih memilih berkelahi ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi sekali lagi Sobat Era sekalian, Partai Perubahan Indonesia bisa saja digagas, diinisiasi oleh katakanlah orang-orang atau relawan-relawan Anies Baswedan. Mereka bentuk lalu kemudian diserahkan kepada Anies. Jadi Anies tahu beres ya. Atau Anies yang membentuk. Mana pilihannya terserah saja. Tapi yang jelas memang partai itu berbeda dengan kalau kita bicara mengenai intelektual message ya. Pesan-pesan intelektual itu berbeda. Karena itu ada orang yang cocok untuk menjadi aktivis partai politik, ada yang tidak cocok ya. Ada yang cocoknya ya jadi guru bangsa saja, jadi pengkritik ya, bukan pencari kekuasaan ya. Jadi begitu Sobat Era sekalian ya. Sekali lagi memang isu ini menyebar kemana-mana dan sudah ada di grup-grup WA, tetapi tentu belum ada kejelasan ya soal pembentukan ini. Tidak hanya partai politik, ada yang mengusulkan pembentukan ormas atau pembentukan koperasi. Ya tergantung misinya. Kalau mau misinya tentang humanisme, kemanusiaan, ya ormas lah. Tapi kalau misinya mau misi politik, ya merebut kekuasaan, mengontrol kekuasaan, ya partai politik. Kalau misinya pemberdayaan umat, ya koperasi lah. Jadi tergantung apa yang ingin dicari. Tiga-tiganya juga bisa dibentuk partai politik perubahan, ormas perubahan, Indonesia ya. Kemudian koperasi perubahan juga boleh ya. Sekali lagi ini adalah gosip baru ya. Belum pasti. Ada yang mendorong pembentukan partai ini sudah bikin logo segala. Tapi apakah ini akan disambut Anies atau tidak nanti akan kita lihat ke depannya.
feeling saya ya Anies pasti akan mengakomodir pembentukan partai politik itu sebelum pilkada, karena bagaimanapun menurut saya DNA-nya Anies ada DNA politik. Ya, mudah-mudahan baik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.